Bab 111. Petaka datang tiba-tiba. Hal paling mencolok sejak hamil adalah sikap Jingga yang jadi manja ke suaminya. Entah bawaan bayi atau karena sudah sepenuhnya menyerahkan hati ke Max. Aura keibuan Jingga pun mulai terlihat. Kalau dulu dia keras kepala dan tidak takut apapun, sekarang jadi lebih mempertimbangkan segala sesuatu karena memikirkan keselamatan kedua janin di perutnya. Biarpun bisa jaga diri, tapi dalam keadaan hamil dan kondisi kurang fit tentu akan berdampak akan pergerakannya. Jadi dia tak lagi protes jika keluar harus dijaga ketat. Begitupun Mirror yang kini tanggung jawab mengurusnya dia serahkan sepenuhnya ke Kim. Sekarang dia hanya sesekali ke sana. Itu pun karena kondisinya masih memungkinkan. Nanti kalau perutnya sudah membesar, apalagi setelah melahirkan tentu tidak. Mungkin lagi turun langsung, percayalah. Sangat menjenuhkan ketika biasa sibuk dengan dunianya yang hingar-bingar, lalu sekarang harus berdiam diri di rumah. Untung rumah Hera tidak jauh, jadi dia bisa sering main ke sana. Tapi ya itu, kadang Jingga malah dibuat pusing dengan kelakuan somplaknya. Apalagi kalau ada Nova, sudah pada tidak ingat umur konyolnya. Menuruti keinginan Bumil makan di restoran seafood yang kemarin didatangi Ruby. Mereka duduk di satu meja besar dengan menu lengkap hot pot seafood segar. Max tentu saja mengajak ipar bontotnya, karena Ness paling suka seafood. Terlebih kepiting Alaska dengan bumbu saus Singapura, itu adalah salah satu makanan favorit Ness. Lova juga mau cuminya, comel. Seru bocah itu melihat Jingga makan cumi-cumi yang sudah Max potong-potong. Masalahnya potongan terakhir sudah terlanjur masuk ke mulut Jingga. Lingga juga mau, Auntie Jingga. Iya, tunggu sebentar nanti cuminya diantar lagi. Sahut Ezra. Enak, sanjung Ness yang tampak menikmati makannya. Nanti kita beli buat makan yang di rumah. Opa suka steam ikan, kan? Ucap Max. Bang, beli kepitingnya juga buat Barbar. Sahut Ness. Iya, angguk Max. Baginya Barbar juga sudah dianggap ipar. Sinting, tapi angsa itu bagi mereka memang bukan cuma sekedar hewan peliharaan. Mama mertuanya biarpun sering uring-uringan dengan kelakuan ketiga peliharaan Ness yang hobi bikin emosi semua, tapi aslinya juga sayang banget. Sudah kayak ke anak sendiri. Kadang diomeli, tapi kalau tidak kelihatan dicari-cari. Serasa aku nggak ada harga diri di depan tuh soang. Mujur bener nasibnya diadopsi orang kaya, sampai makannya saja kepiting Alaska. Sepatunya bermerek semua. Healingnya ke pesta jamuan makan bareng konglomerat. Kemana-mana naik mobil mewah. Jangan-jangan dulu takdirnya tertukar sama aku, iya. Gerutu Nova yang membuat Hera dan Ruby tertawa cekikikan. Tidak usah protes. Kan sekarang takdirmu sudah di-reset ulang. Nasibmu juga sudah enak setelah diupdate jadi bos. Sahut Ruby menyuapkan sepotong besar kepiting Alaska ke mulut Nova biar tidak menggerutu lagi. Tidak berlebihan jika Nova merasa iri ke angsa bongsor yang Ness pelihara sejak orok itu. Bisa dibilang Barbar yang menemani masa tumbuh kembang Ness dari kecil. Minum susunya sama seperti yang diminum Ness. Bayangkan itu sekaleng saja harganya sudah berapa juta. Apapun yang mereka makan, Barbar juga dapat bagian. Belum lagi sepatu, baju, juga aksesoris dan mainan yang sering mereka belikan buat tuh angsa. Wajar kalau Nova membandingkan dengan nasibnya yang sejak kecil sengsara, kelaparan, dan terlunta-lunta. Om Sat kok belum sampai, Nay? Tanya Ezra. Kena macet, tadi waktu aku telpon papa juga lagi ketemu temannya di luar. Nay kembali memeriksa ponselnya. Ada pesan masuk dari suaminya yang nanti juga menyusul ke situ selesai meeting. Mau lagi? Max menyuapkan udang yang sudah dikupas kulitnya. Nanti dulu, makan terlalu cepat nanti malah mual. Jingga menggeleng. Itu anaknya Ramon, kan? Setengah berbisik Hera mengedikkan dagu ke arah gadis. Yang baru masuk dengan dikawal dua bodyguard. Mata mereka pun tertuju ke arah sana. Nova baru saja meraih ponselnya hendak menghubungi anak buahnya yang berjaga di luar. Tapi, rupanya mereka lebih dulu memberi laporan soal kedatangan gadis itu. Baru sadar, kalau dia mirip Jack.
Gumam Ruby sedikit tidak enak menyinggung nama itu di depan Nova. Mereka nyengir, karena begitulah faktanya. Makin dilihat, makin banyak kemiripan dengan Jack. Namanya juga saudara sebapak, wajar kalau mirip. Yang tidak punya hubungan darah saja kadang ada kok yang kayak kembar. Celetuk Ness. Tidak usah sungkan mau membahas soal itu di depanku, karena juga tidak ada hubungannya denganku. Kenapa juga aku harus peduli? Tegas Nova yang sudah tidak mau ambil pusing apapun perihal Jack. Dia datang hanya diantar dua bodyguard-nya, bos. Tidak ada Ramon, maupun gerombolan anak buahnya yang mengikuti ke sini. Lapornya, angguk Jingga. Usut punya usut ternyata kepulangan Ramon dan anak perempuannya dari Singapura, karena ayah angkatnya Bagas Bustiawan yang stroke itu meninggal dunia. Hal menguntungkan bagi Ramon. Dengan begitu bisa leluasa menguasai semua harta warisan yang ditinggalkan. Paling kasihan tentu saja anak sulungnya yang punya penyakit jantung bawaan. Hanya bisa pasrah, karena yakin Ramon pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Lebih hati-hati, Fa. Nero juga mulai. Gentayangan keluar. Tempat judi boxingnya kembali buka sejak minggu kemarin. Meski teman yang biasa keluyuran dengan Kila itu tidak terlihat berhubungan dengan Nero, tapi bisa saja itu sekedar untuk mengecoh. Mereka sudah pernah sekarat di tangan kita. Selanjutnya pasti akan lebih pakai otak untuk bertindak. Ucap Max. Paham? Angguk Nova mode serius kalau sudah menyangkut tanggung jawab pekerjaannya. Kenapa tidak dibereskan saja langsung sih? Sudah enek banget lihat kelakuan Kila sama emaknya. Orang model gitu sampai mampus juga nggak bakal bisa tobat. Geram Hera. Dia lagi hamil. Kalau tidak mana mungkin masih bisa pecicilan sampai sekarang. Sahut Jingga yang tiba-tiba bangun dengan membekap mulutnya. Hon. Max bergegas mengikuti istrinya ke toilet. Mereka menatapnya kasihan. Ini bahkan baru awal kehamilan, tapi Jingga dibuat nyaris tidak berdaya karena morning sickness yang dialaminya. Sampai toilet Max hanya bisa mondar-mandir di depan. Bisa kena danprat kalau dia keranjingan ikut masuk ke toilet wanita. Saat itulah matanya tidak sengaja melihat kelebat Jack yang baru keluar dari toilet sebelah. Refleks Max membalikkan punggung. Otaknya malah mengaitkan keberadaan Jack dengan kedatangan anak perempuan Ramon barusan. Lihat apa? Tanya Jingga yang baru keluar dari toilet. Max menatap istrinya, lalu menggandeng tangannya ke arah Jack yang baru saja masuk. Aku barusan lihat Jack juga di sini, Hon. Jack, dia di sini juga. Jingga tampak kaget. Angguk Max. Aku cuma penasaran. Apakah seperti dugaanku anak perempuan Ramon barusan datang mau bertemu Jack? Paham apa maksud Max? Jingga pun diam mengikuti langkah suaminya masuk restoran yang lumayan luas itu. Memang bukan urusan mereka, tapi ini juga penting untuk berjaga-jaga. Meski tidak lagi kerja untuk mereka, tapi Jack dan JJ tahu semua seluk-beluk tentang pihak Ibra. Bahkan, sampai sekarang mereka tetap berhubungan baik dengan JJ dan Jack. Sekali lagi ini bukan soal berburuk sangka, tapi tidak ada salahnya berjaga dari segala kemungkinan terburuk. Dan iya, dari tempatnya berdiri sekarang Max juga jingga melihat Jack ditemani JJ tampak sedang bicara dengan gadis itu. Tampak kaku, jelas tidak terlihat akrab. Seperti asing dan baru sekali bertemu. Keduanya saling lempar pandang, lalu berbalik kembali ke meja mereka tanpa berniat kepo dengan apa yang mereka bicarakan. Cukup Jingga dan Max tahu, jadi kedepannya paham untuk lebih berhati-hati. Om, sapa Jingga saat mendapati Satria yang sudah datang dan duduk di samping Nai dan Lova. Selamat untuk kehamilan anak kembar kalian, ucap Satria tersenyum ke keponakannya. Terima kasih, sahut Max menggandeng istrinya ke kursi mereka. Opanya Love suka makan udang. Tangan kecil bocah itu menyuapi opanya udang yang sudah dia kupas sendiri. Terima kasih Love-nya opa, ucap Satria dengan senyum lebarnya. Enak, tanyanya Denagen mata berbinar. Enak dong, kan yang mengupas dan nyuapin udangnya, Love. Opa mau lagi? Mau, angguk Satria yang memangku cucunya. Om Sat kenapa sekarang sudah ubanan? Makan yang banyak, Om. Kelihatan tua kalau kurus begini.
Protes Kenes mengambil sayur dan daging yang diletakkan di mangkuk omnya. Terima kasih, Nes. Satria mengelus kepala keponakannya itu. Nyatanya meski pernah dibuat sakit hati atas perlakuan omnya saat membela Kila, tetap saja seperti Jingga maupun Nes tidak bisa membenci Satria. Apalagi melihat keadaannya yang terlihat kurus dan makin banyak ubannya. Makin tidak tega, karena sekarang hidup sendirian di luar sana. Om Sat, panggil Jingga yang mencicipi daging dari suaminya. Iya, minggu depan Opa ulang tahun. Seperti biasa kita akan merayakannya dengan makan bersama di rumah. Om bisa datang, kan? Tanya Jingga menatap omnya yang tampak bingung, lalu menghela nafas panjang. Kalau Om datang, malah hanya akan merusak suasana. Lain kali saja, Jingga. Tantemu juga tidak akan nyaman kalau Om berada di sana, tolak Satria. Tuh, kan, aku bilang juga apa, sahut Nai sudah menduga papanya tidak akan mau. Max tampak mengobrol setengah berbisik dengan Ezra yang kebetulan juga duduk di sebelahnya. Jingga tahu, pasti sedang cerita soal keberadaan Jack dan JJ yang sedang bertemu dengan anak perempuan Ramon. Ini ulang tahun Opa lo, Om. Masa nggak mau datang? Kita tentu saja berharap Opa akan diberi panjang umur. Tapi Om Sat, usia Opa sudah makin senja. Kondisinya pun sudah tidak sesehat sebelumnya. Makin sering sakit-sakitan, bahkan drop. Biarpun tidak terucap, tapi kami semua tahu sampai sekarang Opa masih terus mengkhawatirkan keadaan Om Sat, ucap Jingga yang juga mendapat anggukan kepala Kenes. Opa sering iho Om ke rumah sebelah. Cuma duduk di ruang depan menatap foto-foto di dinding. Kadang juga keliling rumah dan menengok kamarnya Om Sat. Dulu aku juga marah banget ke Om yang jahat ke kami gara-gara membela si ulat bulu Kila. Tapi, sekarang sudah tidak lagi. Mau semarah apapun Om Sat tetap Om kami. Jadi, kalau bisa, jenguklah Opa sebentar, Om. Kasihan melihatnya sering murung. Bolak-balik ke rumah sebelah dan duduk bengong di sana. Ungkap Nes yang seperti jotosan keras membuat dada Satria sesak bukan main. Matanya memburam panas. Bukan cuma karena mendengar soal papanya, tapi juga sikap dewasa para keponakannya. Nai merangkul lengan papanya. Tahu, papanya bukan tidak ingin datang menjenguk opanya, bahkan juga semenderita itu terpisah dari mereka. Cuma masih malu dan didera rasa bersalah bertemu keluarga besarnya. Datang ya, Pak. Nanti biar aku jemput, bujuk Nai. Tapi, Nai, takdir tidak ada yang tahu, Om. Dengan kondisi dan usia Opa sekarang, kita memang sudah seharusnya menyiapkan hati. Itu juga yang pernah dikatakan oleh Tante Siva dan Kak Lean. Selagi masih ada waktu dan kesempatan menemani di sampingnya, kenapa malah Om lewatkan? Opa hanya ingin menghabiskan sisa umurnya dengan ditemani anak cucunya. Melihat kita akur saja sudah merupakan hal yang membahagiakan buatnya. Aku hanya ingin melihat Opa bisa hidup damai di tengah kita. Jadi minta Om Sat untuk mempertimbangkan lagi datang ke acara minggu depan. Kalaupun tetap tidak bersedia, ya sudah. Yang penting jangan sampai menyesal lagi nantinya, ujar Jingga tidak mau terlalu memaksa Omnya. Toh, Satria sudah lebih dari dewasa dan lebih tahu soal ini. Akan Om usahakan datang minggu depan, angguk Satria. Mereka lanjut makan. Padahal tadi Jingga yang getol mau mencicipi makanan di situ, tapi ujung-ujungnya juga hanya makan sedikit. Itu pun tadi malah dimuntahkan lagi ke toilet. Tak apa, dia senang bisa kumpul dan makan bareng begini. Apalagi Nes yang tampak puas bisa makan kepiting Alaska kesukaannya. Hal tak terduga terjadi saat Hera memasukkan cumi-cumi ukuran besar yang masih segar itu ke panci hotpot. Entah bagaimana ceritanya, malah Nova yang berdiri mau menuang minuman kena sembur tinta cumi pas di muka. Yang tadinya hanya sebagian muka, tapi karena diusap pakai tangan malah jadi seluruh mukanya hitam legam. Satria saja sampai bengek tertawa terpingkal. Ruby yang kemudian menarik Nova dibawa ke toilet untuk cuci muka. Sumpah, mereka sampai malu jadi bahan tertawaan pengunjung lain. Makan lagi, iya, aku potongin cuminya. Atau kamu mau kerang? Bujuk Max supaya perut istrinya terisi. Sayur saja,
Enek makan seafood dan daging terus, sahut Jingga. Oke, Max mengambilkan sayur untuk istrinya, tapi mereka meringis melihat Jingga malah menambahkan banyak perasan lemon sebelum kemudian melahapnya dengan muka tenang. Sama sekali tidak tampak sedang makan masam. Sebentar, kalian tadi lihat Jack di sebelah mana? Tiba-tiba Ezra gelagapan seperti ingat sesuatu. Sebelah sana. Max menunjuk ke arah tadi dia melihat Jack duduk bersama JJ dan adiknya. Kenapa memangnya? Nova ke toilet. Tidak akan seapes itu ketemu mereka, kan? Ucap Ezra seketika mengingatkan Jingga soal itu. Jack di sini juga. Mana? Tanya Hera celingukan. Tidak terlihat, terhalang tembok dan akuarium besar di sana itu. Jawab Jingga. Jangan bilang anak si Ramon kesini mau ketemu dengan dia. Tebak Hera langsung mengarah ke dugaannya itu. Melihat Jingga dan Max tidak menjawab, Hera pun menggelereng. Memang bukan urusannya, tapi apa jadinya kalau nanti mereka ketemu Nova dan malah ribut lagi. Kalaupun mereka ketemu juga wajar, mau bagaimanapun tetap saudara saya. Cuma agak gimana gitu rasanya. Jack kan pernah sama kita, tapi sekarang malah berhubungan dengan pihak lawan, lontar Nai juga sama. Berusaha tidak curiga tapi tetap merasa tidak tenang, Jingga baru saja mau beranjak menyusul, ketika Nova dan Ruby datang mendekat. Mereka makin ketar-ketir melihat muka keruh. Seperti menahan marah Nova. Kalian tadi juga lihat mereka bertiga di sebelah, kan? Tanya Nova duduk di kursinya. Jingga melempar pandang ke iparnya, tapi Ruby hanya mengedikkan bahu. Kami berpapasan dengan JJ barusan. Pas lihat ke belakangnya, malah ada Jack lagi makan sarma adik perempuannya, jelas Ruby. Awas saja kalau sampai berani macam-macam ke kita. Geram Nova mulai melampiaskan emosinya dengan makan. Selalu seperti itu dia kalau menarah atau bad mood, aku percaya Jack dan JJ tidak akan seperti itu. Ucap Jingga. Tadinya mereka tidak lanjut membahas soal itu, sampai kemudian Jack dan JJ malah mendatangi meja mereka. Nova mendengus sinis. Sedang mereka masih bersikap biasa dan membalas sapaannya. Maaf, tidak tahu kalau kalian juga makan di sini, jadi tidak menyapa, ucap Jack mengajak JJ duduk setelah Ness bergeser memberikan kursinya. Tidak apa. Bagaimana kabar kalian? Masih sibuk di motor spa? Tanya Jingga. Iya, angguk Jack yang sesekali mencuri pandang ke Nova. Selamat untuk kehamilan kembarmu, Jingga. Pasti morning sickness-nya parah, sampai kurus dan pucat gitu. Ucap JJ. Dia sudah pasti tahu soal ini dari Sarah istrinya Liam, karena mereka memang berteman dekat. Mual sama muntahnya sampai kadang bikin teler, jawab Jingga. Kamu sendiri gimana, J? Sudah berapa bulan? Tanya Nai melihat perut JJ yang sudah kelihatan menyembul agak besar. Sudah hampir 4 bulan. Agak enakan karena sudah tidak mual lagi. Jack menghela nafas kasar melihat Nova yang sama sekali tidak menggubris keberadaannya dan JJ. Asik ngobrol sama Ruby dan Ness sambil menikmati makanannya. Sampai detik ini dia tidak pernah punya kesempatan bicara dengan adik tirinya itu, karena nomornya dan JJ sudah diblokir oleh Nova. Sialnya sekarang malah bertemu lagi dengan keadaan tak menyenangkan, yang pasti membuat Nova makin salah paham. Greget, Jack pusing bagaimana harus menjelaskan ke mereka. Aku tidak tahu apakah perlu menjelaskan soal yang tadi. Tapi, aku sama sekali tidak berhubungan dengan Ramon. Vira berkali-kali menghubungiku minta ketemu, setelah tahu aku adalah anak papanya. Ini kali pertama kami bertemu. Itu pun dia memaksa datang, setelah menyuruh orang membuntuti kami. Jelas Jack yang tidak ingin mereka salah paham. Apakah kami harus percaya omongan orang yang sudah biasa berbohong? Ketus Nova yang sekalinya mangap malah langsung membuat suasana memanas. Nova, tegur Jingga, tidak ingin mereka ribut lagi. Apalagi di tempat ramai. Dia sendiri yang sudah menunjukkan ke kita, kalau memang tidak bisa dipercaya. Nova menatap Jack sinis. Tawanya makin mengejek saat anak gadis Ramon itu mendekat ke meja mereka. Bang Jack, aku pulang dulu. Pamit gadis yang Jack panggil Vira itu. Jack dan JJ mendengus kesal.
Mereka sedang berusaha membuat Jingga dan yang lain tidak salah paham, tapi Vira malah mendekat dan bertingkah seolah mereka dekat. Nyalimu besar juga, berani mendatangi lawan papamu. Hati-hati, nanti bisa-bisa muka sok polosmu itu berakhir sama seperti emak P*L*K*R*mu itu. Nova menyeringai ke gadis yang baru lulus kuliah itu. Tidak sopan. Aku sedang bicara dengan abangku. Tidak ada urusan denganmu. Bentaknya tidak suka. Aku juga tidak ada urusan denganmu, jadi berhenti memanggilku abang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Sahut Jack risih dipanggil abang oleh gadis itu. Drama yang memuakkan. Si L banget malah ketemu yang beginian di sini. Geram Nova beranjak dari kursinya. Dia sudah menyambar jaketnya, tapi kemudian menoleh ke gadis itu lagi. Harusnya kamu berterima kasih padaku, karena sudah menyiram muka mamamu dengan air N*R*K*. Pasti sekarang muka P*L*K*R-nya lebih mengerikan dari monster. Iya, kan? Dia tertawa tergelak melihat gadis itu melotot kaget, lalu bergegas keluar. Si L*N. Vira mau mengejar, tapi tangannya disambar oleh Jack. Kamu bukan lawannya. Kalau sampai ada yang berani melukainya, maka akan berhadapan denganku. Tak terkecuali, kamu. Ancam Jack tidak main-main, meski gadis itu adalah adik yang punya hubungan darah dengannya. Aku adikmu. Bentak Vira tidak terima. Dalam mimpimu. Aku saja J*K kalau ingat punya D*R*H dari pria BNST seperti papamu. Gadis itu tadi biarpun hanya adik tiriku, tapi bagiku lebih berharga dari nyawaku sendiri. Jadi siapapun yang berani mengusiknya, aku pasti akan membalasnya. Jack menghempas K*S*R cekalannya dari tangan gadis itu, lalu mengusirnya dengan mengedikkan dagu ke arah pintu. Tahu model begini sih, harusnya waktu di Swiss langsung dibuatkan video rame-rame. Muka, mulut, dan kelakuannya ternyata tidak beda jauh seperti emaknya yang G***NK itu. Cemooh Hera terkekeh mengejek. Mulut si L*N. Ucapnya dengan suara gemetar menahan marah. Jingga yang duduk bersedekap di pelukan suaminya menatap gadis itu lekat. Dia pikir anak hasil perselingkuhan Ramon dan Inara itu polos, ternyata juga model ulat bulu. Bilang ke papamu untuk segera menghabiskan warisannya. Karena sebentar lagi, dia tidak akan punya kesempatan menikmatinya. Jangan banyak tingkah, kalau tidak ingin bernasib sama seperti mamamu. Ingat, kamu juga punya andil atas apa yang terjadi pada anak Tante Rani. Karma sebentar lagi pasti datang padamu. Vira gelagapan, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Jack mengusap wajahnya kasar. Mana dia tahu niatnya ingin mengajak JJ menikmati makan siang, malah berakhir kisru begini. Maaf, sudah membuat kalian tidak nyaman. Aku tidak memaksa kalian harus percaya, tapi kami benar-benar tidak berhubungan dengan pihak Ramon. Meski tidak lagi bekerja dengan kalian, kami berdua tidak akan pernah melanggar sumpah untuk tidak buka mulut soal apapun. Tegas Jack. Iya, aku tahu. Angguk Jingga. Kalau begitu kami permisi dulu. Pamit Jack menggandeng JJ pergi dari sana. Mereka hanya saling lempar pandang, nyatanya memang tidak segampang itu untuk meredam suasana panas antara Jack dan Nova. Satria memeluk cucunya yang mulai menguap lebar menaban kantuk. Darren jadi datang nggak, Nay? Tanya Ezra. Nggak kayaknya, aku telepon juga tidak diangkat. Masih sibuk mungkin. Kita pulang saja. Tidak perlu menunggunya. Nay sepertinya jengkel karena suaminya yang janji datang, malah belas tidak bisa dihubungi. Sudah kenyang belum, Hon? Tanya Max karena istrinya makan juga tidak seberapa. Angguk Jingga. Pulang, yuk. Lova sudah ngantuk tuh. Ajaknya. Selesai membayar semua, Max dengan membawa beberapa paper bag berisi makanan yang dibeli. Untuk orang rumah pun menyusul yang lain keluar. Seperti biasa kalau ketemu opanya, Lova pasti rewel tidak mau pisah. Max menyerahkan bawaannya ke Nova, lalu menghampiri mereka yang sedang pusing membujuk Lova. Nggak mau. Love mau pulang ke tempatnya Opa. Opa mau kerja. Besok kita main ke sana.
Yuk, nanti mampir beli es krim. Bujuk Nai, tapi anaknya malah melengos memeluk leher opanya. Ayo pulang, Lova. Nanti main ke rumahku lagi. Aku kasih pinjam robot remoteku. Seru Lingga. Robotnya buat aku saja. Nggak usah dibalikin. Ya, sahutnya konyol sampai mereka cekikikan geli, ngelunjak. Kita pulang saja yuk, Lingga. Nanti ke rumahku main sama Gembul. Ajak Nes seketika Lova melorot turun dari gendongan opanya. Comel. Nanti mbul aku bawa pulang, iya. Pinjam seminggu saja. Ucapnya mendongak menatap Jingga penuh harap. Jangankan seminggu, sehari juga sudah gegar otak Simbul kamu banting dan krues-krues. Nggak boleh. Seru Nes. Ya sudah, nggak jadi pinjam. Mbul buat Lova saja. Kita tukaran sama dedek. Ucapnya tanpa rasa bersalah adiknya sendiri mau ditukar dengan anak kucing. Satria tertawa merangkul Nai yang sudah greget mau menjitak anaknya. Lova pergi ke mobil dengan digendong Nes. Meninggalkan mereka berdua di samping mobil Satria. Pokoknya minggu depan papa harus datang. Masalahnya tidak selesai, kalau papa menghindar terus. Justru opa yang paling kasihan, apalagi mereka semua juga tidak mungkin akan mengungkit lagi soal itu, Pak. Ya, bujuk Nai merangkul lengan papanya. Iya, angguk Satria paling tidak bisa menolak kalau Nai sudah pasang muka memelas begini. Biarpun tidak punya hubungan darah, baginya Nai itu seperti anaknya sendiri. Nah, gitu dong. Nai tersenyum lega. Nanti mamamu yang tidak nyaman kalau papa di sana, Nai. Enggak lah. Justru kalau datang, papa bisa ketemu mama. Memangnya enggak kangen? Kan mending lihat langsung orangnya, daripada mantengin video yang aku kirim. Olok Nai. Satria terkekeh. Dia memang kadang minta anaknya untuk mengambilkan video mantan istrinya kalau sedang kangen. Rena hidup bahagia selepas cerai darinya, tapi justru dirinya yang susah move on dan masih merana merindukan bunya itu. Sudah sana pulang. Ditungguin mereka. Satria mengusap kepala anaknya. Sebentar, aku telpon Bang Daren dulu. Takutnya nanti dia tetap nyusul ke sini. Nai membuka tasnya, tapi malah kebingungan karena tidak menemukan ponselnya. Kenapa? Tanya Satria. Ponselku kayaknya ketinggalan di dalam, Pak. Aku lihat sebentar. Nai berbalik melangkah ke arah restoran lagi. Satria baru saja hendak mengikuti anaknya, ketika ponselnya berdering. Dari Daren, kakinya berhenti melangkah. Mengangkat panggilan sambil menatap punggung Nai yang mulai menjauh. Halo, Ren. Pak, kalian masih di restoran. Meeting baru selesai. Tadi ponselku lagi dicas, jadi lupa ambil waktu mau ke ruang meeting. Nai mana? Tanya Daren panik, takut istrinya marah. Kami mau pulang, tapi Nai masuk lagi ke dalam cari ponselnya yang ketinggalan, jawab Satria. Nai marah, Pak, tanya Daren gusar. Enggak, cuma. Mata Satria terbelalak melihat sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari balik deretan mobil yang terparkir di sana. Tangannya menggenggam sebilah P*S*U dan melangkah cepat mengejar Nai. Nai, awas belakangmu. Teriaknya keras mengagetkan semua orang di sana, tak terkecuali Daren yang masih tersambung di telepon. Satria berlari sekencang mungkin untuk mencegat wanita itu supaya tidak sampai melukai anaknya. Nova, yang kebetulan masih berdiri di luar mobil sambil **K** pun menoleh. Melihat bahaya mengintai Nai, dia pun juga berlari mengejar. Sementara Nai sendiri langsung menoleh ke belakang begitu mendengar teriakan papanya. Matanya melotot melihat muka emosi perempuan si *L**N itu berlari ke arahnya dengan menghunus P**S**U. Hanya menyisakan sejengkal jarak, Nai yang berusaha lari saking takut dan panik malah tersungkur jatuh. Dia sudah pasrah ketika perempuan itu berteriak dengan P**S**U menghujam ke arahnya. Anak H*R*M si *L**N. Semua gara-gara kalian. M*T saja, kamu. Nai. Teriak Nova menerjang ke arah Nai. Berusaha melindunginya dari tikaman P**S**U, dengan menghadang membentengi tubuh istri Daren menggunakan punggungnya sendiri.
Bersamaan dengan itu Satria juga menyambar lengan perempuan di sana. Jingga, Max, Hera, dan Ezra berhamburan turun dari mobil mereka. Sayangnya terlambat. Jelek. Later. Bab 112. Di ambang maut. Tidak pernah sedikit pun terlintas di benak mereka, makan siang menyenangkan yang meski sempat terusik oleh kejadian kurang menyenangkan itu justru akan berakhir tragis. Lebih tak menduga lagi, kalau ternyata justru Fiona akan senekat itu berniat meng-L*K*Inai. Bukankah lucu dia yang hanya mantan ibu tiri Satria, bisa menaruh D*NM Kenaya. Kalau Kila masih masuk akal, karena sakit hati pada akhirnya Satria lebih memilih Nai yang hanya anak sambung. Sedang dia yang punya hubungan darah justru dit*L*NR kan begitu saja. Fiona, mana disangka perempuan yang pernah jadi kucing manis Tirta Adiwangsa sejak usia belia akan segila itu. Selama ini mereka justru mengira Kila yang akan menggila melakukan segala cara untuk balas D*NM. Ternyata salah. Fiona yang tadinya sok polos dan tidak tahu menahu kelakuan B*S* ke anaknya. Mulai menunjukkan wajah aslinya dengan kelakuan yang menj*kan. Dan sekarang dia benar-benar nekat hendak menghabisi Nai, karena tidak kuat menghadapi kehidupannya yang serba sulit setelah ditendang oleh Satria. Semua terjadi begitu cepat. Mereka yang sudah berada di mobil dan bersiap pulang, terlambat menyadari bahaya yang sedang mengintai. Hanya Satria dan Nova yang masih sempat berlari mencoba menyelamatkan Nai dari maut yang sedang mengintainya. Nova yang panik tidak bisa berpikir lagi, selain menubruk Nai dan menghadang tikaman P*S*U dengan punggungnya. Tapi, ternyata Satria tidak kalah cepat. Di detik terakhir dia berhasil menarik tangan Fiona, hingga P*S*U itu urung men*NP di punggung Nova. Iya, Nai dan Nova selamat. Namun, Fiona yang seperti orang ke T*N justru mendorong Satria dan menusukkan P*S*U itu ke arahnya. Oleng karena masih dalam keadaan mos-mosan setelah berlari kencang. Satria tidak bisa menghindar lagi. P*S*U itu pun menghujam keras di dadanya. Jelek begitu P*S*U itu menghujam keras, Fiona seperti baru sadar dengan hal fatal yang dia lakukan. Matanya melotot lebar ketakutan. Seketika dia panik melihat Satria yang meringis kesakitan. Tatapannya merayap turun ke tangannya yang masih mencengkram gagang P*S*U di dada Satria. Gemetar dia menjerit tertahan melihat P*S*U dapur R*N panjang yang baru dibelinya itu menancap dalam di sana. Sementara Satria mulai limbung, lalu ambruk ke tanah. Bruk Nova dan Nai menoleh mendengar suara itu. Keduanya terbelalak kaget melihat Satria terkapar dengan pisau menancap. Kemeja biru yang dikenakannya pun mulai basah memerah oleh rembesan D*R*H. Langit seolah runtuh menimpa kepala Nai. Jerit histerisnya terdengar keras, lalu menghambur ke arah T*B*H papanya yang hanya beberapa meter tergeletak dari tempatnya. "Pak!" Nai bersimpuh menangis kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Tubuh papanya gemetar hebat. Sadar sudah melakukan kesalahan besar, Fiona yang sempat gelagapan pun berusaha lari. Tapi, dia terhempas kuat ke belakang setelah Nova mengebeka rambutnya. B***NSTTT. Mau kabur kemana kamu, J*L*N. Umpat Nova mencekik leher Fiona yang terjungkal ke tanah. Emosinya meluap karena perempuan tidak tahu diri ini sanggup berbuat sebiadab itu ke Nai dan Satria. Lepas. Sakit. Fiona meronta mencengkram tangan Nova. Berusaha melepas cekikan yang membuatnya tersengal nyaris tak bisa bernafas. Sudah bosan hidup rupanya kamu. Geram Nova malah menguatkan cekaknya sampai Fiona melotot merasakan L*H*R-nya seperti mau patah. Dua orang anak buahnya mendekat, kemudian meringkus Fiona yang meronta dan terbatuk-batuk. Omsat. Semua orang lari berhamburan mendekat. Terperangah melihat kondisi Satria yang terkapar bersimbah D*R*H. P*S*U itu menancap dalam, hingga hanya menyisakan gagangnya saja di permukaan. "Panggil ambulan."
Teriak Max berlutut memeriksa keadaan Satria yang terengah pucat pasi. Jangan ada yang menyentuh pisaunya. Seru Ezra, karena mencabut P*S*U justru akan makin membuat pen R*HN tak terhenti. Itu akan membuat keadaan Satria makin fatal. Dengan tangan tremor Hera menelpon ambulan. Sementara Jingga menghubungi tantenya, mengabari dokter Siva apa yang terjadi di sana, juga kondisi Satria supaya bisa segera mempersiapkan semua untuk memberi pertolongan secepatnya setelah sampai di rumah sakit. Pak, enggak, kenapa malah kayak gini? Pak, Nai menangis meraung menggenggam tangan papanya yang gemetar berusaha meraih wajahnya. Om Sat, tunggu sebentar. Kami sudah memanggil ambulan. Ezra sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nai, gumamnya lirih dengan muka meringis kesakitan. Papa apa-apaan? Kenapa malah kayak gini? Pak, anak papa nggak luka, kan? Satria malah mengkhawatirkan anaknya. Nai yang menangis pun menggeleng. Membawa tangan papanya yang belepotan D*R*H menyentuh wajahnya. Sampaikan permintaan maaf papa ke mamamu dan opa. Terbata dia mengatakan itu, karena takut tidak akan bisa bangun dan bertemu mereka lagi. Dia berhutang terlalu banyak, tidak rela kalau harus pergi sebelum mendapatkan kata maaf. Papa jangan ngawur. Pa, bertahan ya. Jangan sampai kenapa-napa. Nanti kami gimana? Tolong selamatkan papaku. Saking panik dan ketakutan, Nai berteriak-teriak minta tolong. Ambulan sedang menuju ke sini, Nai. Ucap Max, tapi tidak menghentikan tangis panik Nai. Keadaan makin runyam saat Lova yang tadinya Nes tahan untuk tidak mendekat, malah berlari karena mendengar jerit tangis mamanya. Lova, Nes berlari mengejar, tapi bocah itu terlanjur melihat opanya yang terkapar bersimbah darah dan mamanya yang menangis meraung di sana. Opa, teriaknya Hendar menghambur memeluk opanya, tapi tubuh kecilnya lebih dulu ditangkap oleh Max. Meronta menangis dan menjerit histeris. Lova sampai kaku menangis tanpa suara. Semua makin panik. Max memeluk bocah itu, lalu menekan lidahnya sampai kemudian dia seperti tersedak dan kembali menangis keras. Max sampai kewalahan mendekap tubuhnya yang meronta-ronta hendak mendekat ke opanya. Masalahnya kalau sampai kena P*S*U itu justru akan memperburuk keadaan Satria. Opanya Lovebird R*H. Tolong opanya Love. Opa nggak boleh mati, teriaknya histeris. Om, bertahan. Kasihan opa, Lova, Nai, dan yang lain. Semua pasti akan baik-baik saja, Om. Jingga malah tampak tegar merangkul Nai, meski air matanya juga mengalir deras. Rem. Maaf, Jingga. Gala juga. Om, salah. Gumam Satria lirih. Matanya yang meredup dengan air mata meleleh menatap sedih cucunya yang menangis meraung, Luffy. Panggilnya lirih dengan tangan gemetar seperti ingin menggapai cucunya, tapi kemudian dia terkulai tidak sadarkan diri. Enggak, Pa, bangun. Jangan kayak gini, Pa. Jerit Nai hendak menubruk memeluk tubuh papanya. Jingga menariknya mundur. Hera dan Nova membantu menahan tubuh Nai yang meronta. Sabar dulu, Nai. Ambulan sudah hampir sampai. Teriak Nova. Papaku sedang S*Red, bagaimana aku bisa sabar? Lepas. Aku mau bawa papa ke rumah sakit. Tolong papaku. Teriaknya kelesotan meronta di tanah. Om Sat tidak boleh asal dipindahkan. Nanti malah P*H*nya makin parah, Nai. Tunggu ambulannya dulu. Bentak Jingga yang sampai terjungkal kena dorong sepupunya itu. Opa, opanya Love tidak boleh mati. Tolong opanya Love banyak D*R*H. Pekik Lova juga tak kalah histeris. Ezra masih di samping tubuh Satria. Terus mengawasi keadaannya, dan memastikan denyut nadinya masih ada. Sampai kemudian suara ambulan dan sirine mobil polisi datang meraung memasuki halaman parkir di sana. Kerumunan orang pun menyingkir memberi jalan kedua mobil itu mendekat. Tim medis bergerak cepat menangani kondisi Satria, lalu memindahkan ke dalam ambulan. Aku temani naik ke ambulan. Pamit Ezra ke istrinya,
lalu mengikuti Nai yang lebih dulu mengikuti papanya ke dalam ambulan. Love ikut, Opa. Love jangan ditinggal. Opa ah? Bocah itu makin menjerit membuat semua orang iba melihatnya. Iya, nanti Om antar menyusul Opa sama Mama ke rumah sakit. Ya, bujuk Max. Opanya Love berdarah, Om. Love nggak mau ditinggal mati Opa. Love ikut, Opa. Mereka sampai kebingungan menenangkan bocah itu. Ness. Gemetar ketakutan memeluk kakaknya. Apalagi melihat ceceran D*R*H di sana. Dari mobil mereka yang tidak begitu jauh, dia juga menyaksikan semua adegan mengerikan barusan. Biarpun biasa tengil dan judes, tapi Knes jelas tidak siap dan syok menyaksikan kejadian itu. Ditambah melihat kondisi omnya sebelum dibawa ambulan. Om Sat nggak akan mati, kan? Kasihan Om Sat. Opa nanti gimana? Tangisnya terisak. Om Sat akan baik-baik saja. Jingga memeluk adiknya yang syok. Tunggu di sini sebentar. Aku urus J*L*N itu. Jingga meninggalkan adiknya bersama Ruby, lalu mendekat ke Fiona yang masih meronta berusaha lepas dari cekalan anak buahnya. Kalau saja tidak ada polisi dan banyak mata yang sedang menonton di sana, habis sudah nyawa Fiona di tangannya. K*P*RTTT. J*L*N. Beraninya kamu mau mengusik keluargaku. Geramnya dengan mata menghujam tajam, tapi Fiona yang juga gemetar ketakutan malah tertawa seperti orang G*L. Anak H*R*M itu memang pantas mati. Harusnya Lova yang mati, biar Satria tahu siapa yang lebih pantas dia sayangi. Bukan Naya yang hanya anak H*R*MP*L**in itu. Bukan juga Lova yang bukan siapa-siapanya. Tapi, Kila yang jelas-jelas adik kandungnya. Tapi, Satria Benges TTT itu malah menelantarkan kami, pilih mereka yang bukan siapa-siapanya. Semua gara-gara Lova dan Nai si *L**N itu. Mereka pantas M*T*. Buff Jingga menjotos muka Fiona. Saking kerasnya sampai gigi depan janda mendiang Tirta itu P*T*H dan D*R*H. Mengalir dari hidungnya yang benika. Peduli S*T*N dengan polisi di sana, juga orang-orang yang menyaksikan kelakuan B*R*nya. Bagaimana dia tidak kalap, saat tahu ternyata target awalnya adalah Lova. Bocah yang bahkan tidak tahu apa-apa. Max memberikan Lova ke Hera, lalu mendekat mencegat polisi yang hendak memberi peringatan ke Jingga. Tolong, aku mau dip-N*H perempuan si *L**N ini. Pak polisi, kalian lihat cucu keluarga Lin sedang memukuliku. Teriak Fiona, tapi malah dibalas hantaman K*P*in tangan Jingga ke P*R*nya sampai Fiona mendelik kaku. Nyeri luar biasa, sampai dia kesulitan bernafas. Biarkan dulu istriku bicara dengan perempuan itu. Ucapnya. Tapi, tidak dengan main hakim sendiri begini. Semua ada aturan dan prosedurnya sendiri. Ucap mereka tidak senang. Apakah aku harus menghubungi orang atas dulu untuk membuat kalian diam? Max merogoh ponselnya, lalu menunjukkan kontak nomor siapa yang dia sedang telepon. Kedua polisi itu mendengus saling lempar pandang. Tahu, siapa saja orang-orang di depan mereka itu. Max dengan santai bicara dengan orang di seberang sana. Tak lama ganti polisi di depannya yang mengangkat panggilan, lalu menghela nafas mundur dari hadapan Max. Jingga menyeringai mendekat dengan muka bengisnya. Tangannya yang terkepal gemetar ingin mencabik-cabik orang paling tidak tahu D*R itu. Dia mencengkram kuat D*G Fiona yang sedang mengerang kesakitan. Jangan pikir bisa berlindung di belakang polisi. Penjara akan jadi neraka yang akan membuatmu merasakan balasan atas kebodohanmu kali ini. Ajalmu akan segera datang, si *L**N. Geramnya mencengkram kuat sampai Fiona cengap-cengap dengan muka pucat menahan sakit. Yang penting Satria mati. Mereka akan menangis D*R*H. Nai, Lova, tua bangka Jonathan, juga janda murahan Rena. Desisnya, penjara terlalu nyaman buat J*L**N ini, bosku.
Lebih menyenangkan membuatnya langsung S asterisk K asterisk red. Mati saja kamu, J asterisk leng B asterisk S asterisk K. Desis Nova. Jeli BBB Nova yang berada di belakang anak buahnya menusukkan P asterisk S asterisk U lipatnya ke pinggang Fiona. Terhalang oleh mereka, hingga tidak ada yang menyadari Fiona sedang membayar kelancangannya kali ini. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu mati. Bagaimana rasanya? Menyenangkan, bukan? Bisik Nova menekan gagang P asterisk S asterisk U-nya sampai tubuh Fiona K asterisk J asterisk Eng. B asterisk nges TTT. Aku pasti akan menyeretmu ke penjara. Gumamnya dengan suara serak. Kita lanjut nanti di rumah sakit. Kami akan mengantarmu dengan senang hati ke neraka. Ucap Jingga terkekeh mundur. Nova mencabut P asterisk S asterisk U-nya, lalu memasukkan lagi ke saku. Jingga mendekat ke suaminya yang sejak tadi berdiri menonton. Tubuh Fiona luruh, jatuh terduduk dan dibiarkan menyandar di mobil dengan wajah pucatnya yang meringis gemetar. Anak buah Nova menyingkir mengikuti bos mereka yang melangkah menjauh. Kedua polisi di sana terperangah kaget, tapi hanya bisa diam tidak berani menghentikan Jingga dan yang lain masuk ke mobil dan pergi dari sana. Iringan mobil mereka melaju secepat mungkin menuju rumah sakit menyusul ambulan. Lova yang berada di mobil terus menangis sampai lemas di pangkuan Max. Jingga menggenggam tangan kecilnya yang terasa dingin dan gemetar. Opa A, Love mau Opa A, sesenggukan lirih. Matanya sampai bengkak karena terus menangis. Iya, kita sekarang sedang menyusul opanya Love. Jangan nangis lagi, iya. Bujuk Max mengelus kepalanya. Opanya Love nanti mati, comel. Nggak mau. Love mau ikut Opa saja. Opa berdarah. Opanya Love sakit. Lova kembali menangis keras. Ness yang duduk di depan bersama Nova yang sedang menyetir juga masih menangis. Om Sat nggak akan mati, kan? Nggak, kan? Gumamnya mengusap air matanya yang tidak berhenti. Mengalir. Nggak, Om kamu tidak selemah itu. Dia akan bertahan demi orang-orang yang disayanginya. Ucap Nova fokus mengemudi. Pisaunya mendalam-dalam banget. Darahnya mengalir terus. Kasihan Om Sat. Opa nanti gimana kalau tahu Om Sat celaka? Opa tidak akan bisa kalau ditinggal Om Sat. Gimana? Tangis Mes malah makin menjadi ingat opanya yang selalu dia lihat seperti orang bingung mondar-mandir dan duduk bengong di rumah sebelah. Diam, Nes. Jangan malah menakuti Lova. Bentak Jingga saking ruwet pikirannya yang juga memikirkan soal itu. Om Sat dan Opa kasihan. Harusnya nggak kayak gini. Disuruh pulang, Om Sat malah mau pergi. Om Saat. Kenes menangis melolong. Bentakan kakaknya tidak bisa menghentikan tangis ketakutannya. Biarpun sakit hati atas kejadian kemarin, tapi Nes sepenuh hati menyayangi omnya itu. Sialan. Umpat Jingga melengos menangis terseduh. Max sampai bingung harus bagaimana. Lova menangis nemplok di pelukannya terus memanggil-manggil opanya. Nes dan istrinya pun menangis sesenggukan. Nova menginjak pedal gasnya, mengejar ambulan yang melaju meraung di depan sana. Di belakang mobil Hera juga mengikuti mereka. Lingga pun syok melihat kejadian mengerikan barusan. Bedanya bocah itu hanya diam. Sedang Ruby sibuk mengabari yang lain. Sampai di depan Dr. Siva dan Lean sudah menunggu bersama tim medis yang lain. Begitu ambulan berhenti dan Satria dibawa turun, mereka makin panik karena jantung Satria yang malah berhenti berdetak. Detak jantungnya berhenti, Dok. Teriak tim medis mengagetkan semua orang. Minggir. Lean istri Vian naik ke atas berangkar. Memberikan pertolongan, sedang mereka mendorong masuk ke Nggak. Jangan coba-coba pergi dari kami dengan cara begini, Pak. Nggak boleh. Tolong papaku, Tante. Teriak Nai tersungkur jatuh saking kakinya gemetar tidak sanggup berdiri lagi. Dokter Siva hanya sempat menoleh sebentar, lalu berlari masuk. Meninggalkan mereka yang panik ketakutan dan hanya tertahan di luar Ezra memapal Nai duduk ke bangku tunggu. Begitu Max dan Jingga datang, Lova kembali menjerit melihat mamanya yang menangis dengan wajah dan baju belepotan D*R*H. Mama, Max terpaksa membawa Lova menghampiri mamanya.
Nai memeluk anaknya. Keduanya menangis pilu dengan hati hancur memikirkan kondisi papanya di dalam, yang bahkan barusan malah kehilangan detak jantung. Om Sat akan baik-baik saja. Kita harus yakin, dia akan mampu bertahan melewati ini. Ucap Jingga merangkul Nai yang gemetar hebat. Mereka mondar-mandir tidak tenang. Tak lama Darren datang berlari dengan nafas ngos-ngosan. Tanpa mengucap apapun dia menghampiri istri dan anaknya, lalu memeluknya erat. Papa, Bang, gimana ini? Ucapnya terbata-bata. Opanya Love berdarah, Pak. Love mau peluk biar nggak sakit lagi. Opanya Love sedang diobati Tante. Lean, sabar dulu ya, nak. Bujuknya mengambil anaknya dari pangkuan istrinya. Opa nggak boleh mati. Love mau opa. Keadaan makin pilu ketika Rena datang dengan diantar Freya dan Biru. Sengaja tidak memberitahu Jonathan Lin, karena khawatir papanya tidak kuat mental mendengar apa yang terjadi terhadap Satria. Ma, Papa. Nai menghambur memeluk mamanya yang seperti orang linglung. Papamu sengaja mau bikin mama merasa bersalah. Sialan, Satria. Tangis Rena yang tertahan sejak tadi pun meledak. Bukan akhir seperti ini yang dia mau. Dia memang ingin mantan suaminya itu terhukum rasa bersalah dan sesal, karena sudah menyakiti mereka yang selalu menyayangi dan mendukungnya. Tapi, bukan begini caranya. Dia tidak pernah minta Tuhan membawanya pergi dari mereka. Rena hanya sakit hati karena ketulusan dan sabarnya tidak dihargai. Aku tidak akan pernah memaafkan papamu, kalau sampai pergi dengan cara begini. Kamu dengar nggak, Sat? Bertahan, Satria. Jangan tinggalkan kami, Saat. Tangisnya tergugup pilu. Bagaimana keadaan om kamu? Tanya Freya dengan mata sembab. Semarah apapun ke adiknya, Freya tidak mungkin bisa melihatnya celaka begini. Sejak Satria pergi dari rumah, dia juga terus kepikiran dan mencemaskan keadaan Satria di luar sana. Tadi datang malah jantungnya berhenti berdetak, Ma. Mereka masih berusaha memberi pertolongan di dalam. Belum ada kabar lagi, jawab Max. Tubuh Freya melorot. Biru dan Max menopangnya sebelum jatuh, lalu membawanya duduk. Tangis Rena makin terdengar memilukan. Tepat saat Ibra datang bersama Matteo Bastian dan Liam, Dr. Siva keluar dari ruang Ik dengan jas putihnya yang sudah belepotan darah. Kak Siva, bagaimana dengan Satria? Dia tidak apa-apa, kan? Tolong selamatkan, Satria. Terhuyung Rena bangun menghampiri kakak iparnya itu. Tenang dulu, Ren. Satria sudah dibawa ke ruang operasi. Pisaunya menancap dalam dan merobek livernya. Dia mengalami pendarahan hebat. Sekarang kami bersiap melakukan operasi untuk menghentikan pendarahan. Jelasnya, tubuh Rena dan Nai seketika kaku. Tangisnya tersendat di tenggorokan. Sesak menghantam dada mereka, Pak ampun, separah itu. Bagaimana jika Niwe Asterisnya tidak terselamatkan? Tolong, Satria, apapun caranya, tolong selamatkan nyawa adikku. Freya sampai terisak membungkuk di hadapan Dr. Siva. Pasti, segera urus surat persetujuan operasinya. Mungkin operasinya akan memakan waktu lama. Aku juga sudah minta Bang Rendra untuk membantu menangani operasi kali ini. Kita sama-sama berdoa minta yang terbaik. Semoga operasinya lancar. Kami akan berusaha sebisa mungkin. Sabar, Ren, Nai. Dia pasti kuat demi kalian. Ucapnya menepuk bahu Rena, sebelum kemudian melangkah lebar masuk ke dalam. Hanya menyisakan tangis mereka. Tidak ada yang menduga, hal buruk akan terjadi seperti ini. Ibra memeluk istrinya yang kalut memikirkan nasib adiknya, juga papanya di rumah. Bukan hanya khawatir kalau Satria tidak terselamatkan, tapi juga bagaimana nanti dengan kondisi papanya jika tahu soal ini. Di mana perempuan si *L*N itu sekarang? Tanya Ibra. Sedang di perjalanan dibawa ke sini, Pak Bos. Jawab Nova. Jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Geram Ibra. Tomorrow. Bab 113. Adik laknat. Satria memang menyebalkan. Keegoisan dan sifatnya yang sejak dulu sulit mengendalikan emosi, seringkali membuatnya terjebak dalam masalah.
Tak kurang-kurang Jonathan Lin selalu menasehati anak laki-lakinya itu, karena tidak ingin Satria menyesal hingga nyaris kehilangan segalanya seperti yang terjadi di masa mudanya dulu. Sayang, hingga usia di mana dia seharusnya bisa lebih bijak dan dewasa menyikapi masalah, Satria masih seringkali gagal mengendalikan dua sifat buruknya itu. Parahnya kesalahan fatal kali ini sudah menyakiti keluarganya sendiri. Orang-orang yang selama ini sepenuh hati menyayanginya sebagai bagian dari hidup mereka. Dia memang sudah mendapat hukuman atas kesalahannya itu. Dijauhi dan dimusuhi semua orang. Bahkan, keluarganya hancur dan kehilangan istri tercintanya. Namun, dia masih beruntung karena dikelilingi orang-orang baik dengan segala ketulusannya. Keluarga tetaplah keluarga. Sekecewa apapun mereka, nyatanya tidak bisa berhenti mengkhawatirkan kondisi Satria yang terbuang sendirian di luar sana. Hingga pelan mereka juga mulai membuka pintu maafnya. Jonathan Lin, Lova, dan Nai tentu saja adalah orang-orang yang menjadi alasan mereka pilih memaafkan Satria. Hanya saja malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih. Petaka kali ini kembali menjadi pukulan telak yang membuat mereka menangisi Satria yang diambang maut. Dulu sekarat karena gagal ginjal. Sekarang hampir meregang nyawa Dit *S*K janda mendiang papanya, karena menyelamatkan anak perempuan kesayangannya. Dia memang keterlaluan saat dibutakan oleh drama yang dibuat Kila. Namun, apa yang dia lakukan dengan mengorbankan nyawanya? Untuk menyelamatkan Nai membuktikan seberapa besar kasih sayangnya sebagai ayah ke anak sambungnya itu. Hampir 3 jam operasi berlangsung. Mereka sama sekali tidak meninggalkan ruang tunggu di sana. Duduk tidak tenang, mondar-mandir, dan tak henti berdoa minta Tuhan memberi kesempatan Satria untuk kembali ke tengah mereka. Benci apanya? Toh, meski Kuku menggugat cerai saking kecewa atas sikap suaminya yang sudah kelewatan. Rena tetaplah wanita bodoh yang sejak dulu tidak pernah berhenti mencintai Satria. Lihat saja keadaannya yang terpuruk rasa takut akan kehilangan pria yang kini sudah berstatus mantan suaminya itu. Lova pulang dulu, iya. Besok kesini lagi menjenguk Opa Sat, bujuk Matteo Bastian ke cucunya yang nemplok di pangkuan Ibra. Nggak mau, nanti Love ditinggal Opa mati. Opa Sat sakit, banyak. D*R***-nya. Love mau peluk biar tidak sakit lagi. Gelengnya sudah mau nangis lagi. Mereka sampai sesak mendengar rengekan putus asanya. Matteo iba karena pasti kejadian mengerikan yang tidak seharusnya cucunya tonton, akan membuat Lova trauma. Terlebih menimpa opa kesayangannya. Pernah marah dan melabrak Satria saat cucunya terluka oleh Kila. Bahkan, melarang besannya itu bertemu cucunya lagi. Bukan mereka jahat, tapi karena saat itu ketidaktegasan Satria ke Kila sudah kelewat batas toleransi mereka dengan terlukanya Lova. Opa Ip. Iya, Love. Opanya Love nanti bangun lagi, kan? Nggak sakit lagi, kan? Tante Fiona jahat sudah tusuk opanya Love pakai pisau sampai banyak darahnya. Mendengar penuturan mengerikan. Bocah sekecil ini tentang apa yang dilihatnya, bagaimana mungkin mereka tidak emosi? Ibra mengelus kepala Lova dan mengusap air matanya yang meleleh tanpa suara tangisan. Enggak dong. Tante Siva dan Tante Lean sedang di dalam mengobati opanya Love. Nanti setelah tidak sakit lagi, opa pasti bangun kok, sahutnya. Tahu enggak, Pak, yang diincar Fiona sebenarnya adalah Lova. Gila, kan? Entah terbuat dari apa hatinya, sampai bisa setega itu punya niat ingin melukai bocah kecil yang tidak tahu apa-apa. Ucap Jingga mengagetkan mereka semua. Serius, niat awalnya mengincar Lova. Darren melotot dengan muka merah padam. Panas menjalar di mukanya, sampai jantungnya berdegup menggila. Bayangkan bagaimana jika tadi mereka lengah dan Fiona punya kesempatan melukai anaknya. Yakin, Darren pasti akan langsung ****nya. Pasti. Tanya saja ke Nova. Dia sendiri yang tadi mengaku. Makanya oleh Nova dit ****S****K, saking emosi kami mendengar mulut si ****L****nya yang mengatakan itu seolah tanpa salah. J****B ngestet. Umpat Darren langsung bangun dari duduknya, tapi terhenti oleh teguran Rena. Duduk, Ren.
Kita tunggu sampai papamu selesai operasi. Biar nanti mama yang urus. Aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengan dia. Ma, sahut Nai kaget. Mamanya bahkan mengatakan itu dengan tenang dan mata masih belum beralih dari pintu ruang operasi. Sabar mama juga ada batasnya, Nai. Aku sudah berusaha tidak keterlaluan memberinya pelajaran, karena biar bagaimanapun mendiang kakekmu memperlakukan mama seperti anak sendiri. Tapi, Fiona telah melewati batasnya, sampai niwe papamu pun hampir melayang. Bahkan, berani mengincar nyawa anak cucuku. Kakekmu pasti mengerti, kalau kali ini aku akan memberi J*L*N itu balasan yang setimpal. Tegasnya, Matteo Bastian mengedikkan dagu meminta anaknya kembali duduk. Freya, Ibra, dan yang lain juga tak berusaha mencegah. Fiona dan Kila terlalu menganggap remeh kesabaran Rena yang biasanya memang hanya diam. Rena memang tidak bicara, tapi dia selalu mengamati siapa yang bersuara. Dia tidak berkata-kata, tapi tidak buta untuk melihat kelakuan mereka. Dan saat mereka telah melewati batas, Rena akan tegas membuat kedua benalu yang sudah mengacak-acak kehidupan keluarganya itu membayar semuanya. Salah kalau mereka mengira sabar dan diam mengalahnya Rena karena lemah. Dulu dia juga menghajar habis-habisan mantan G*N Kasem N** Satria, yang mencoba menyulut api sampai rencana pernikahan mereka nyaris bubar. Sekarang justru Fiona yang selama ini dianggap saudara, men**S** mereka semua dari belakang. Peduli S**T**N dia J**N mendiang mertuanya. Bahkan, andai mertuanya masih hidup pun Rena tetap akan menghabisi J*L*N yang sudah membuat hidup mereka sehancur ini. Cucu oma minum susu dulu, yuk. Biar nggak lapar. Bujuk Mama Darren yang datang membawa botol berisi susu yang baru dia buat untuk Lova. Nggak mau. Opa Sat juga lapar, belum makan. Nanti saja Love nunggu Opa bangun. Gelengnya menolak. Kalau Love bandel tidak mau minum susunya, nanti sakit gimana? Opa Sat tidak suka Love bandel. Niat Darren supaya anaknya mau meminum susunya, tapi malah membuat bocah itu nangis. Takut opanya marah dan menghilang seperti kemarin, sempat beberapa lama tidak datang mencarinya lagi. Ibra bangun menggendongnya menjauh setelah mengambil botol dari mamanya Darren. Mereka hanya gedek. Sejak ditinggal Satria, Lova malah jadi nempel ke Ibra. Lihat saja setelah dibujuk, Lova menurut meminum susunya. Duduk bersama Kenes dan mamanya, Lova tetap nemplok di pangkuan Ibra. Bos. Nova yang baru datang duduk di bangku samping Jingga. Gimana? Tanya Max, sudah dipindah ke lantai lantas. Di bagian yang beberapa kamar sampingnya sengaja dikosongkan. Ada 2 polisi yang ditugaskan berjaga di sana. Anak buah kita juga ada di depan pintu. Kita lihat saja apakah Kila juga para anteknya ada yang berani datang menjenguknya. Jawab Nova. Perketat pengawasan ke Kila. Aku tidak mau kecolongan lagi. Titah Jingga. Oke. Nova merogoh ponselnya untuk memberi perintah ke para anak buah mereka. Yakin, dia bergerak sendiri. Tidak ada yang membeking dari belakang. Liam masih kepikiran soal itu. Sedikit mencurigakan. S***nya Fiona, di luar nalar kalau sampai punya nyali mau Halova dan Nai, sahut Darren. Siapa bilang di luar nalar? Yasmin kakaknya bahkan kelakuannya lebih bengeste dari itu. Fiona selama ini bersikap manis, karena hidup enak di samping suaminya yang seluruh kebutuhan mereka dijamin penuh. Oleh Satria, dia mulai menunjukkan wajah aslinya sejak mertuaku meninggal dan keadaan berbalik menjadi serba susah karena kelakuan Kila. Kita tidak tahu kenapa hari ini dia tiba-tiba kalap sampai senekat itu. Tapi, aku yakin pasti ada alasannya. Coba kita tanya ke papanya Nai setelah dia sadar nanti. Ucap Rena masuk akal. Mereka bergegas bangun begitu Dr. Siva, Dr. Rendra, dan Leon akhirnya keluar dari ruang operasi. Nai dengan menggandeng mamanya tampak was-was bukan main. Bagaimana kondisi papa, Tan? Tanya Nai. Syukurlah operasi berhasil menghentikan pendarahan. Sekarang papamu masih di ruang pemulihan.
Nanti tinggal dulu di ICU. Untuk memastikan keadaannya pasca operasi. Kalau tidak ada masalah besok pagi sudah bisa. Dipindah ke ruang rawatnya, jelas Dokter Siva tampak lega. Tenang, Nay. Aku akan pastikan Om Sat baik-baik saja. Lean menerangkul adik angkat suaminya itu iba. Semua juga tahu sesayang apa Nay ke papanya. Begitupun sebaliknya. Melihat papanya seperti itu, pasti mentalnya terpukul. Terima kasih sudah menyelamatkan papaku. Nay membungkuk di hadapan mereka. Papamu biarpun menyebalkan, tapi mulut nyinyirnya itu juga ngangenin. Tuh, Om kamu saja dari Bandung langsung pulang mendengar mantan iparnya yang selalu bikin greget kena tusuk. Dokter Siva mengedikkan dagu ke arah suaminya yang datang dengan buru-buru. Begitu Aksa mendekat, justru Rena yang menghambur menangis ke pelukan kakaknya itu. Satria, Bang. Ngeselin banget dia. Isaknya mengadu ke abangnya. Ya sudah, nanti kalau sadar biar aku gampar dia. Kurang J*R berani membuat adikku menangis sampai matanya bengkak begini. Untung kemarin sudah kamu ceraikan. Bang, dengus Rena mendorong kakaknya yang terkekeh merangkulnya mendekat. Aksa juga memeluk keponakannya yang terlihat kacau. Seberngeska apapun Satria, tapi Aksa akui sayangnya ke Nay dan Rena tulus. Sejak dulu tidak pernah berubah. Kalau kemarin dia mendukung penuh niat adiknya cerai, karena tidak ingin Rena hidup tertekan. Sejak Tirta meninggal, lalu Kila dan mamanya tinggal di situ kan rumah tangga mereka jadi kisruh. Satria terlalu berlebihan memberi perhatian dan lebih berat membela adik juga janda papanya. Papamu pasti akan baik-baik saja. Dan sembuh seperti sedia kala. Anggap saja ini pelajaran buat dia, karena sudah memungut anak L*R ke rumahnya. Ambil hikmahnya, Nay. Siapa tahu setelah ini bisa membuat mamamu luluh dan bersedia rujuk lagi. Sindir Aksa. Enggak, enak saja. Dikira aku pelin-pelan apa? Sanggah Rena. Enggak pelin-pelan, tapi menangisi mantan suami sampai segitunya. Dulu kamu juga ngomong gitu waktu putus sama Satria. Ujung-ujungnya mau juga diajak balikan. Iya kan, Rendra? Rena sampai malu setengah mati melihat Dokter Rendra tertawa terkekeh. Asal tahu saja, dulu setelah putus dari Satria, Rena sempat dekat dengan dokter ganteng itu. Bahkan, Dokter Rendra juga sudah berniat serius. Sayangnya saat Rena sudah hampir luluh, malah Satria balik lagi dan mengacaukan hubungan mereka. Untung Dokter Rendra baik. Tidak memperpanjang masalah itu. Bahkan, legowo menerima keputusan Rena yang kemudian menerima pinangan Satria. Yang jelas mereka sudah lega karena Niwe Satria terselamatkan. Tinggal menunggu dia melalui masa pemulihan dari bius dan pengawasan pasca operasi. Para sahabat mereka silih berganti mulai berdatangan. Hanya saja tetap tidak bisa melihat keadaan Satria sebelum besok dipindah ke kamar rawat. Seperti itulah persahabatan mereka. Sejengkel apapun, sahabat tetap sahabat. Jantung mereka dibuat jumpalitan saat mendengar soal insiden berdarah tadi. Masih trauma oleh rasa sakit kehilangan papanya Gala dulu. Freya dan Ibra sudah mau pamit pulang dengan mengajak Nes juga Lova. Tapi, siapa sangka orang yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Kila melangkah datang menghampiri Dokter Siva. Tak sendiri. Dia mengajak seorang temannya yang selama ini mereka tahu sering keluyuran bareng. Tak tampak sedikit pun panik atau cemas akan keadaan mamanya. Nay dan Rena menggeram marah, tapi dihalangi oleh Jingga. Ingin melihat apa yang J*L*N itu mau. Tan, Mama di mana? Ikt atau kamar rawat? Menyusahkan saja kerjaannya. Dengusnya jengkel. Menyusahkan, katamu. Bukankah selama ini kamu yang menyusahkan mamamu? Setiap hari tahunya hanya keluyuran dan kau uang. Jangan kira aku tidak tahu, kamu sering mengusirnya kalau tidak dikasih uang. Bahkan, kapan hari kamu memukulnya saat ribut di pinggir jalan? Iya, kan? Benar-benar tidak punya kamu, Kila. Dokter Siva melotot kesal. Kalian seperti kurang kerjaan sampai memata-mataiku. Mau apa? Ingin tahu apakah aku masih berhubungan dengan Nero? Yah, kecewa dong,
Tidak sesuai ekspektasi. Seperti orang seneng, Kila malah tertawa tergelak. Pelak tawanya seketika terhenti saat Rena keras mulutnya. Saking kerasnya tangan Rena, wajah Kila sampai terhempas ke samping. Hei, apa-apaan kamu asal Oh, pantas sih. Kamu yang Kila dibilang pelak. Pelak sekarang ganti mamanya Darren yang muka teman Kila. Salah kalau mereka kira para tante di depannya itu dianggap remeh. Belum tahu sebarbar apa emaknya Darren kalau sudah keluar tanduknya. Apa Kila juga bilang ke kalian, kalau dia adalah keturunan P*L***. Dari nenek, tante sampai mamanya. Adalah para perempuan G*T*B*T suami orang. Tantenya mati kena A**S dan pernah S**L***NH dengan papa tirinya sendiri. Kamu juga pasti tahu, temanmu ini P***nya yang dijual oleh Nero ke para pria yang pernah menikmati T***Bu***nya. Satu lagi, mamanya sudah jadi G***N sejak masih baru lulus sekolah. Tak lama setelah papanya meninggal, mamanya yang G***T*** berusaha mengde anak tirinya sendiri. Apa J***L*** ini bilang ke kamu? Ucap Erika Bastian dengan mata berkilat judes. Jangan dengar mulut si ***nya. Sanggah Kila yang ditanggapi tawa sumbang mengejek mereka. Makanya kalau mengen orang itu ngaca dulu. Semua orang juga tahu borok keluargamu yang keturunan P***L***. Kalau bukan karena papa dan keluarga Lin, nasibmu juga sudah sejak dulu berkecimpung di dunia perlendiran. Dikasih duduk di sofa empuk tidak mau, malah ngesot. Di comberan, lihat seperti apa nasibmu yang sekarang jadi P***L*** dan H**M**L tanpa suami. Menje***kan, cemooh naigeram. Dari semua orang yang menghujatku, kamu adalah yang paling tidak berhak, si ***N. Kalau bukan karena kamu, Bang Satria juga tidak akan menelantarkanku. Semua karena kamu dan bocah S***T***N itu. Kalian pembawa S***L. Teriaknya histeris menerjang ke arah Nai, tapi dihadang oleh Rena dan dihajar dengan tamparan berkali-kali di mukanya. Arg, si ***L***N. Pelak Rena kembali Kila dan menuding dengan wajahnya yang kaku menahan emosi. Keterlaluan kamu, benar-benar tidak punya hati. Kakakmu bahkan masih terbaring di dalam sana, setelah nyaris S***R***T karena ulah. Ibu si ***L***N-mu itu. Tapi, kamu datang tanpa sedikitpun khawatir atau bertanya keadaannya, malah bikin ribut di sini. Apa kamu masih pantas disebut manusia? Keluarga kami H***NR karena kalian berdua, si ***L***N. Nasib Satria terbuang sendirian dan menanggung M***L***, itu karena membelamu yang ternyata J**$B***S**K. Teriak Rena luar biasa emosi. Dia hampir mati, Kila. Saat kami menangisi nasibnya yang menyedihkan, kamu malah datang tanpa rasa peduli dan sengaja bikin N***R. T***K, kamu. Rena sampai terengah dengan air mata meleleh. Tidak terima mantan suami B***D***nya itu diperalat adik si ***L***nya yang bahkan pada akhirnya sama sekali tidak peduli akan derita dan hidup matinya. Kenapa aku harus P***D***L***? Dia saja juga tega melemparku keluar dari R***M***nya tanpa sepeser uang kok. Kakak macam apa itu? Lebih pilih anak P***L***K***R yang bukan D***R***H. Dagingnya dan memanjakan S***T***N kecil itu, daripada aku yang adik kandungnya sendiri. Dia meninggalkanku yang kelaparan. Tertawa menggandeng dua pembawa si ***L itu pergi. Aku justru bersorak kalau tadi dia beneran M***T***. Syukurin. Dia pantas mendapatkan itu. Abang tidak berguna. Oceh Kila benar-benar tanpa sedikitpun merasa bersalah. Mereka sampai terdiam. Seberngeskah apapun kelakuan Kila, sama sekali tidak menyangka, mulut dan hatinya bisa S***J***H***T itu ke kakak yang selama ini selalu menyayangi dan memberikan segala kemewahan untuknya. Kila cuci tangan,
tanpa merasa bersalah sudah membuat Satria terusir dan kehilangan segalanya. Tangan Nai terkepal gemetar, matanya menatap nanar ke Kila yang sedang hamil dengan perut yang mulai menonjol besar. Arahnya mendidih, ingin menghajar mulut B*S*nya yang seenaknya menyumpahi papanya, tapi masih memikirkan nasib bayi tak bersalah di perutnya itu. Kasihan, papaku. Hidupnya sempat hancur hanya demi adik yang kelakuannya seperti B*N*T*. Tapi, sumpah S*R*P*H dari mulut S. Mephamu tidak akan pernah mempan. Papaku orang baik. Lihat saja mereka yang sudah memaafkan dan mengkhawatirkan keadaannya. Justru setelah ini dia akan kembali ke tengah kami. Sedang kamu dan mamamu akan melanjutkan hidup di kubangan K*R, miskin, dan tidak punya harga D*R*. Nasib kalian akan berakhir seperti tantemu yang mati kan. Balas Nai terkekeh mengejek. K*P*RTTT kamu, anak H*R*M. Kenapa tidak kamu saja yang M*T tadi, ha? Kila kembali berteriak histeris seperti orang gila sedang kumat. Dia menerjang maju menghantamkan tasnya ke arah Nai. Tapi disambar oleh Nova yang sudah habis sabarnya melihat kelakuannya sejak tadi. Buff dia merebut paksa tas itu, lalu balas K*L-kan ke Kila tanpa ampun. Kila dan temannya gelagapan mundur dengan tangan untuk tameng di depan wajah. Kalau tidak sedang hamil, pasti aku CN kamu hidup-hidup. Jangan banyak tingkah. Hidupmu juga tinggal menghitung hari, J*L*N. Geram Nova. Mau haku. Kalian kira semudah itu. Siapa dari kita yang lebih dulu M*T tanda pagar, juga tidak tahu. Kamu terlalu meremehkanku. Cibir Kila tertawa ngakak. Jingga yang sudah jengah mendengus keras. Sepertinya memang perlu menunjukkan ke J*L*N ini, bagaimana dia memperlakukan Fiona yang baru. Saja cari mati dan menggali kuburnya sendiri dengan mengusik mereka. Fa, bawa ke atas. Biar dia punya kesempatan bertemu mamanya untuk terakhir kali. Anggap saja aku sedang berbaik hati, menunjukkan harga apa yang akan Fiona bayar untuk kelakuan L*N-nya kali ini. Ucap Jingga. Apa maksudmu? Seru Kila gelagapan. Maksudku, tentu saja mengajakmu mengantar mamamu berangkat ke N*R*K*. Nasıl hallediyorsun? Yemek işini genelde ne bulursam yiyorum. Yemek seçme şansım yok. Fazla param yok çünkü.